Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fama mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ikhwani fid din, kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya marilah kita senantiasa panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan setiap orang yang mengikuti sunnah beliau yang lurus hingga hari kiamat. Dan tak lupa pula khatib selalu berwasiat khususnya kepada khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ikhwani fiddin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya adalah kenikmatan lisan dan nikmat mampu untuk berkata-kata. Nikmat inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan dan makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Dan telah aku ciptakan untuk kalian lisan dan bibir untuk berkata-kata. Dengan nikmat lisan, seorang hamba bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Dengan lisan pula, seorang hamba bisa menaikkan derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridhoi oleh Allah, suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya, namun dengan kalimat tersebut Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dengan lisan pula seorang bisa berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka radban min zikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lisan seorang bisa membaca Al-Quran, dengan lisan pula seorang bisa berdakwah. Dan Allah telah berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan
wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Tetapi sebaliknya, lisan bisa sangat berbahaya jika tidak dijaga. Bahkan bahaya yang timbul oleh lisan lebih berbahaya daripada bahaya yang ditimbulkan oleh anggota tubuh yang lain. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah orang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan penyebutan kejahatan lisan daripada kejahatan tangan, karena bahaya yang ditimbulkan akibat kejahatan lisan jauh lebih berbahaya. Berbeda halnya dengan tangan dan kaki yang memiliki keterbatasan dalam aktivitasnya, di mana tangan dan kaki hanya bisa menjangkau orang-orang yang ada di sekitarnya saja. Adapun dampak dari gangguan lisan bisa menjangkau orang yang sangat jauh, bahkan orang yang telah meninggal pun dia mampu menjangkaunya. Oleh karenanya banyak dosa-dosa besar yang bisa disebabkan oleh lisan. Di antaranya adalah dusta, dan perbuatan dusta adalah termasuk dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Dan sungguh jika seseorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan, hingga di sisi Allah ia akan dicap sebagai seorang pembohong. Demikian pula ghibah, membicarakan kejelekan orang lain adalah dosa besar yang ditimbulkan oleh lisan. Selanjutnya namimah, mengadu domba di antara kaum muslimin dan menebar kebencian. Dosa besar lain yang ditimbulkan oleh lisan adalah berkata-kata tentang agama Allah tanpa ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Tentunya banyak dosa-dosa besar yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka jahanam karena disebabkan oleh lisannya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulkilaha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh Allah, suatu kalimat yang ia tidak memperdulikannya, namun dengannya Allah melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kejahatan-kejahatan lisan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisa'iril muslimina min dzambin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'zima li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iya ila ridwani. Allahumma salli ala wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Ihwani fiddin, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya ada ibadah yang sering terlupakan. Ibadah tersebut tidak kalah mulia daripada ibadah mengucapkan kata-kata yang baik. Ibadah tersebut adalah diam dari keburukan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man samata naja." Barang siapa diam, maka ia selamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Seseorang yang yakin akan adanya hari akhirat, yang seseorang yakin akan adanya pembalasan atas apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucapkan, maka hendaknya dia berkata-kata dengan perkataan yang baik. Akan tetapi jika dia tidak bisa, maka hendaknya dia diam. Ingatlah bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan akan dicatat oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La nasma'u sirrahum wa najwahum, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun." Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, para malaikat selalu mencatat di sisi mereka. Ikhwan fillah, kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman sekarang ini banyak orang yang ingin berkomentar atas setiap berita yang sampai kepadanya. Di zaman ini banyak orang yang asal share sebuah berita yang tanpa dicek terlebih dahulu kebenarannya. Padahal para ulama menjelaskan bahwa hukum tulisan sama dengan ucapan. Maka sebagaimana seseorang berhati-hati dalam ucapan, maka hendaknya dia berhati-hati pula dalam tulisannya. Di zaman sekarang ini betapa banyak hal-hal yang memancing diri kita untuk berkomentar, dan memang sifat manusia adalah ingin selalu berkomentar, sehingga sangat menyedihkan tatkala kita melihat terjadi pertikaian, saling merendahkan satu dengan yang lainnya, saling dusta dan yang lainnya di media sosial karena disebabkan rasa ingin selalu berkomentar. Berhati-hatilah, karena semua hal itu bisa mengantarkan kita ke dalam neraka jahanam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang yang diazab di alam barzah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang sedang duduk, kemudian datang orang lain membawa benda tajam, kemudian merobek bibir orang tersebut sampai ke lehernya di sebelah kanan. Kemudian orang tersebut memindahkan pisaunya ke sebelah kiri dan merobek bibir sebelah kirinya hingga ke lehernya. Setelah dia selesai merobek bagian kiri, maka yang sebelah kanan telah sembuh, dan dia merobeknya kembali hingga ke lehernya. Setelah selesai dirobek yang sebelah kanan, ternyata yang sebelah kiri telah sembuh. Maka dia berpindah merobek kembali bibir sebelah kiri hingga lehernya. Hal tersebut terjadi hingga datangnya hari kiamat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang orang tersebut, maka dijelaskan kepada beliau, "Ammal ladzi ra'aitahu yushaqu sidquhu fakadzabun yuhadditsu bil kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah." Adapun orang yang kamu lihat mulutnya ditusuk dengan besi adalah seorang pendusta. Dia berbicara dengan satu kedustaan, lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas, maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat. Di zaman dahulu, seseorang sangat susah untuk menyebarkan sebuah kedustaan karena tidak ada sarana komunikasi. Dahulu, seseorang harus menyewa seorang pendusta yang harus berjalan dengan untanya atau kudanya untuk menyebarkan kedustaan tersebut. Akan tetapi, di zaman sekarang, menyebarkan kedustaan sangatlah mudah. Seseorang hanya berkata suatu hal yang dusta, kemudian menuliskannya di media sosial, maka kedustaan tersebut akan tersebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga dia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Maka jangan sampai kebencian seseorang terhadap orang lain atau suatu kaum menjadikan dia berbuat zalim terhadap mereka dengan berdusta atas nama mereka dan menjelek-jelekan mereka, tidak sebagaimana mestinya. Hati-hatilah, karena meskipun waktu telah berlalu, segala ucapan kita tetap terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita
dan menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita dalam neraka jahanam. Seseorang hendaknya berhati-hati dan mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza sita sahla. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sahatik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.